Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, dan mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlimpah di atas ketaatan kita insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan terakhir kita membahas tentang pahala-pahala orang-orang yang menjaga salat 5 waktu, dan selayaknya kita sambung masih seputar salat, namun mengingat bahawa kita sedang berada di bulan Sya'ban, maka judul kita pindahkan sebentar tentang sawabu saumi Sya'ban, iaitu pahala-pahala yang didapatkan dengan memuliakan Sya'ban, ya, salah satunya dengan berpuasa. Nah, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bacakan hadis, maka perlu kita fahami lebih dahulu bahawa Sya'ban ini, hari ini kita sudah berada di hari ke-7. Hari ini kita sudah berada di hari ke-7 Sya'ban. Dan kenapa kita berbicara dan memuliakan Sya'ban? Karena mengikuti Nabi SAW. Seandainya Nabi tidak memuliakan Sya'ban, maka kita pun tidak perlu memuliakan Sya'ban. Sebagaimana Umar bin Khattab berkata kepada batu Hajar Aswad, engkau hanyalah batu hitam. Seandainya tidak kulihat Nabi mengecupmu, menciummu, sungguh aku tak akan mencium. Jadi itu perkataan Umar bin Khattab. Kenapa hari ini kita memuliakan batu Hajar Aswad? Karena Nabi pernah mencium batu tersebut. Maka itu yang kita ikut sebenarnya, bukan ikut batu, tetapi mengikuti Nabi SAW. Kenapa harus ikut Nabi? Mengikuti Nabi adalah mengikuti Allah. Mengikuti Allah menimbulkan ridha Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul
in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Muhammad, beritahukan kepada umatmu, kalau mereka benar-benar mencintai Allah, salah satu jalannya adalah ikutilah aku, iaitu maksudnya ikutilah Nabi. Berarti kalau ikut Nabi, maka akan membuktikan bahawa kita telah mencintai Allah. Kalau sudah mencintai Allah, apa balasan Allah? Yuhibbukumullah, maka Allah pun mencintaimu. Kalau Allah sudah mencintai kita, apa yang terjadi berikutnya? Yaghfir lakum dzunubakum, diampunkanlah semua dosa-dosamu, lalu dimasukkanlah ke surga. Makanya mengikuti Nabi itu jalan menuju surga. Sederhana apa? Hidup itu sederhana. Ikut Nabi. Kalau Nabi suka sesuatu, lakukan. Kalau Nabi benci sesuatu, tinggalkan. Selesai urusan di situ. Maka mengalirlah ridha Allah, dan kita masuk surga dengan ridha Allah. Nah, salah satu yang Nabi muliakan apa? Sya'ban. Dan Rasulullah pernah mengatakan, innaka ma'aman ahbabta, engkau itu akan dikumpulkan Allah di surga bersama orang yang engkau cintai. Jadi yang mencintai Nabi, pantang mendengarkan Nabi melakukan ini dan itu, lalu dia mengikutinya, maka kita dikumpulkan dengan Nabi satu komplek di surga Firdaus, yaitu surganya para Nabi. Nah, jadi banyak kemuliaan-kemuliaan yang kita dapatkan. Nah, hari ini Nabi mencontohkan salah satu yang beliau muliakan adalah Sya'ban. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau muliakan dari Sya'ban? Yang pertama, berdasarkan hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma qala, qultu, Usama berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima araka tasumu min syahrin min asyhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, kenapa aku memperhatikan engkau selalu memuliakan Sya'ban dengan berpuasa? Nah, jadi pertanyaan Usama, kenapa ketika datang Sya'ban aku memperhatikan engkau selalu melakukan puasa di bulan Sya'ban? Qal, lalu kemudian Nabi menjawab, zaka syahrun yughfalun nasu fihi baina Rajab wa Ramadan. Karena Sya'ban itu adalah bulan yang dimana manusia banyak lalai di dalamnya, dan dia terletak di antara Rajab dan Ramadan. Nah, jadi Nabi memberi sebuah isyarat bahawa Nabi memuliakan Sya'ban agar terhindar dari kelalaian, karena bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Jadi itu perkara pertama, Pak. Nyo bahasa katanya nyo bulan urang lalai. Jadi yughfal itu artinya dilalaikan, dianggap remeh, disepelekan. Jadi orang melewati Sya'ban begitu saja. Kenapa begitu sikap manusia terhadap bulan Sya'ban?
Salah satunya penyebabnya adalah karena bulan Sya'ban terletak di antara Rajab dan Ramadan. Itu Nabi sebutkan, iaitu terletak di antara Rajab dan Ramadan. Apa maksudnya? Kaum muslimin ketika datangnya bulan Rajab, maka mereka tahu dari dulu bahawa bulan Rajab termasuk bulan haram. Jadi memuliakan bulan haram itu dari zaman jahiliyah itu sudah dimulai, Pak. Kan bulan haram itu ada 4: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini bulan yang dimuliakan Allah, tidak boleh berperang di dalamnya dan tak boleh menyambut tantangan perang. Dan bulan itu disunnahkan puasa banyak-banyak. Makanya coba Bapak lihat waktu datang bulan Sya'ban, bulan Rajab, itu di dalam grup-grup WA itu banyak sekali yang datang SMS, WA yang mengingatkan tentang bulan Rajab. Walaupun sebahagian besar kabar yang datang untuk kita itu melalui peringatan-peringatan sesama mukmin, sebahagiannya bahkan hadis-hadis palsu. Tetapi orang bersemangat mengingatkan Rajab, padahal di dalamnya juga yang disebarkan adalah hadis palsu. Dan itu banyak, Pak. Nanti ada yang mengatakan barang siapa berpuasa 3 hari pertama maka dia dapatkan begini, ketika puasa Rajab di 3 hari terakhir, 3 hari pertengahan, 3 hari terakhir dia dapatkan begini. Nanti ada juga yang berbunyi barang siapa yang berpuasa hari pertama Rajab maka gugurlah semua dosa-dosanya. Yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab maka dia akan ditutup 7 pintu neraka untuknya. Barang siapa yang berpuasa 8 hari di bulan Rajab maka dibukakanlah 8 pintu surga untuknya. Macam, Pak. Padahalnya rata-rata hadis palsu itu, Pak. Dan barang siapa menyebarkannya, dia telah berbohong di atas nama Nabi SAW. Orang yang berani berbohong mengatasnamakan Nabi, maka siap-siap, kata Rasulullah, duduk di dalam api neraka. Tapi itu menunjukkan orang-orang mengingat-ingat Rajab. Karenanya bulan haram, bulan gad, bulannya macam-macam, Pak. Di sebagian daerah bahkan masak makanan tertentu untuk menyambut Rajab. Ada masak lepupu ni kan. Jadi ini bulan haram terngiang-ngiang di telinga. Masuklah Sya'ban. Ketika masuk Sya'ban, orang baru lepas dari kemuliaan Rajab, baru selesai puasa-puasa yang banyak dilakukan di bulan Rajab. Begitu masuk Sya'ban, lalu orang mulai berkata, kita sudah selesai puasa di bulan Rajab, kita istirahatlah dulu sambil-sambil kita nunggu Ramadan. Jadi sudah mulai itu keluar pikiran, sambil-sambil nunggu Ramadan, tak istirahat ini di bulan Sya'ban. Nanti kita start lagi, kita mulai lagi di bulan Ramadan. Maka dijadikanlah Sya'ban sebagai bulan istirahat. Disitulah orang mengendurkan amalnya kepada Allah. Jadi masa nak urun pekat, nak puasa, alah Ramadan karab terus pun dah puasa je nak. Tu aja dah puasa. Begitulah maksud Nabi, Sya'ban itu bulan yang diremehkan, dilalaikan oleh banyak manusia. Oleh karena itulah Nabi ingin memberitahu kita jangan masuk ke dalam golongan orang yang lalai di bulan Sya'ban. Kalau Nabi sudah kasih tahu ni bulan orang banyak lalai, dan buktinya kan, Pak, memang begitu. Banyak orang yang lalai. Bahkan pikiran orang itu sudah merencanakannya bulan Sya'ban tu. Tak main bulan Sya'bannya. Segala untuk Ramadan. Kemana kita
lakukan wisata rekreasi. Nanti makanya orang Aceh ni nanti ada punya adat di sebagian daerah namanya Rabu Habis. Rabu Habis. Alih orang Rabu kau nyan habis, alih orang Rabu nyan terakhir. Jadi dianggap Rabu Habis ni itu semua keluar ke laut-laut, ke sungai-sungai, itu penuh orang. Untuk apa? Ya, menganggap bahawa ini nanti sudah masuk Ramadan, kita tak sempat lagi ke sungai, tak sempat lagi ke laut, ya makan-makanlah terakhir ni. Itu kebiasaan. Padahal itu tak ada suruhannya. Jadi bukan tak boleh ke laut di bulan Sya'ban, tetapi hati-hati, jangan sampai satu bulan Sya'ban lewat tanpa amal yang dituntun oleh Nabi SAW. Jadi maka disebut bulan lalai. Nah, untuk menghindarkan diri kita dari kelalaian itu, maka Nabi mengajarkan dan menyunnahkan amalan di bulan Sya'ban. Apa dia? Tadi Nabi sebutkan, ternyata Nabi melakukan puasa sunnah Sya'ban. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, amalan yang paling kuat untuk ditambah dalam bulan Sya'ban ternyata adalah Nabi mengajarkan untuk membiasakan berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi puasa di bulan Sya'ban ini Pak, lebih dahsyat puasa Nabi di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan haram. Daripada Rajab itu Nabi melakukan puasa Sya'ban lebih hebat, dan itu petunjuk untuk kita, dan itu dibuktikan dengan beberapa hadis. Di antaranya hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis dengan derajat gharib, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ayu shaum afdalu ba'da Ramadan, puasa apa yang paling afdal setelah Ramadan? Maksudnya Ramadan memang paling afdal, puasa apa lain yang paling afdal setelah Ramadan? Bukan setelah bulan Ramadan, setelah Ramadan ada lagi tak puasa yang lebih afdal? Apa jawaban Nabi? Sya'ban li ta'zim Ramadan, puasalah Sya'ban untuk memuliakan Ramadan. Nah, jadi Sya'ban ini gerbangnya Ramadan. Makanya para ulama mengatakan Sya'ban ini seperti salat sunnah qabliyah sebelum salat fardu. Sebelum salat fardu kita disuruh latih kekhusyuan, disuruh latih urat-urat sendi-sendi agar mampu berdiri lama di dalam salat fardu dengan cara melakukan latihan di qabliyah. Begitulah fungsi Sya'ban. Jadi dia bagaikan qabliyahnya Ramadan, kata para ulama. Nah, jawab dekat Allah. Kemudian disebutkan lagi oleh isteri Nabi, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan, wa ma ra'aituhu aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Aisyah, aku tak pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan aku pun tak pernah mendapatkan ada bulan lain selain Ramadan yang Nabi puasa hampir sebulan penuh kecuali Sya'ban. Aisyah memberi keterangan bahawa Nabi kalau Sya'ban puasa hampir sebulan penuh. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kemudian dalam hadis Nabi yang lain dari Aisyah juga riwayat Bukhari, Muslim,
Aisyah berkata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsaru min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Jadi kata Aisyah, Nabi tidak pernah puasa di bulan-bulan lain selain Ramadan yang hampir penuh seluruh bulan kecuali Sya'ban. Jadi ini keterangan menyebutkan Nabi itu puasa Sya'ban itu hampir sebulan penuh. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Aisyah juga mengatakan, kana yasumu Sya'ban kullah, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Nabi itu puasa bulan Sya'ban hampir sebulan penuh kecuali sedikit saja, illa qalila. Jadi cuma sedikit hari-hari yang ditinggalkan Nabi dalam Sya'ban tanpa puasa, hanya sedikit. Lalu keterangan dari isteri beliau Ummu Salamah dalam hadis An-Nasa'i Tirmizi dengan derajat yang sahih. Kata Ummu Salamah, ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi puasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban bersambung Ramadan. Jadi ini puasa 2 bulan berturut-turut, maksudnya Sya'ban itu dilihat oleh isteri Nabi hampir sebulan Nabi puasa, berhenti sebentar lalu kemudian langsung menyambung Ramadan. Nah, hampir sebulan penuh itu bermakna Nabi itu puasa seluruh bulan kecuali sedikit. Berapa sedikitnya? Nanti ada dijelaskan di dalam hadis yang lain. Nabi sendiri yang mengatakan, la tuqaddimu Ramadan bi yaumin aw yaumain. Janganlah engkau mendahului Ramadan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Jadi Nabi berhenti 2 hari sebelum Ramadan sudah berhenti puasa. Jadi dengan begitu Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang paling hebat kita lakukan sebagai tanda kita mencintai Nabi di bulan Sya'ban? Puasa apa? Puasa Sya'ban. Nyo katruk bak 7 Sya'ban. Jangan sampai ada yang tidak tahu bahawa sudah masuk Sya'ban. Jadi jangan sampai ada yang mengira, lu fikir ke Syawal, nyekup pala orang. Karena ada orang yang hari ini sudah mikir kapan hari raya, kapan hari raya. Anak kepikir koknya Rajab, anak kepikir Sya'ban, anak kepikir kapan hari raya, pertanyaan. Ada yang mengira masih bulan Rajab. Jadi betul-betul kadang-kadang tidak perhatian untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Jadi ini sudah 7 Sya'ban ni hari ini. Nah, kalau begitu, bagaimana cara kita berpuasa di bulan Sya'ban? Puasa Sya'ban itu setiap hari. Setiap hari. Ini sunnah, bukan wajib. Tapi Nabi puasa setiap hari. Jadi bukan lagi berselang-selang dan tidak dilakukan Senin Kamis, tetapi setiap hari. Dan itu memang puasa Sya'ban, puasa sunnah Sya'ban. Bagi yang mungkin tak sempat melakukan setiap hari, ya paling kurang bolehlah ambil dengan gaya Nabi Daud, walaupun itu tidak disebut puasa Daud, ambil sehari selang, sehari selang. Oh, tak sanggup juga sehari selang, ambil Senin Kamis di dalam Sya'ban. Tak sanggup juga Senin Kamis, ya ambil 3 hari. 3 hari di awal, 3 hari di tengah. Kalau 3 hari terakhir tak boleh, karena nanti bertemu dengan hari yang sudah dilarang untuk puasa. Tak sanggup juga, berapa hari yang sanggup, Pak? Oh, tak sanggup juga, necok mesiura pijut. Oh, tak sanggup juga, mati sajalah. Masa mesiura pihana yang pegah dro cinta Nabi, hidung hana lain dunianya Nabi lah yang paling ku cintai. Mencintai membutuhkan pengorbanan, mencintai selalu mengikuti. Makanya apa, kalau
seorang laki-laki mencintai perempuan, itu diikuti kemana-mana, dicari nomor WA-nya, dicari alamat Facebook-nya, kemudian kemana dia pergi diikutinya. Mencintai original. Yang perempuan itu tidak ada jaminan surga. Yang perempuan itu belum tentu membawa kebahagiaan, belum tentu. Yang perempuan pun begitu. Kalau mencintai laki-laki, yang dumho ija diikut. Makanya kalau ada orang yang mengidolakan seseorang, itu Masya Allah, diikut sampai ke tempat yang tak masuk akal pun diikut. Itu bulan yang lalu saya dengar kabar, karena kita duduk semua di Banda Aceh, datang salah seorang apa namanya, orang terkenal, kontainer orang Malaysia, nantian Aisar nantian. Jadi dia buat makan-makan di laut Doknga kalau tak salah itu. Heboh saboh Banda Aceh, di urina nayang bau untuk melihat si Aisar, supaya bisa nampak itu ada yang naik ke pohon, Pak, yang tingkat punggung, Pak. Itu kalau sudah mengidolakan begitu. Kita hari ini mengaku saja mencintai Nabi, tapi begitu Nabi mengajarkan sesuatu, kita tak ikut. Maka cinta itu namanya cinta monyet. Jadi cinta Nabi itu ikut. Kalau Nabi sudah mengajarkan bahawa ini aku puasa, karena Nabi melakukan sesuatu selalu di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali berdasarkan petunjuk Allah. Ini contoh ni saya kasih tahu, Pak. Cukup banyak hadis Nabi yang mengatakan tentang ramalan masa depan, dan semuanya benar, padahal Nabi tidak pernah tahu tentang keadaan ke depan. Contoh, Nabi mengatakan nanti Dajjal akan muncul ke dunia selama 40 hari, lalu dia mati, dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Di mana matinya? Di kota Lut. Jadi dalam bahasa hadis, di kota yang bernama Lot. Dan dia matinya di gerbang Lot, kata Rasulullah. Nabi tidak pernah tahu itu Lot di mana, tidak pernah Nabi datang. Ternyata Lot itu sekarang berada di Israel. Salah satu kota di Israel namanya Lot, sekitar 26 km dari Tel Aviv. Itu kota Lot, dan dia punya gerbang. Apa yang Nabi katakan persis nama kotanya. Nabi tidak pernah tahu ada kota Lot, tetapi Nabi menyebutkannya. Kalau bukan karena petunjuk Allah, maka sungguh Nabi betul-betul tidak tahu. Dan disitulah Dajjal akan dibunuh. Dan Nabi memberitahu Dajjal juga turun di salah satu menara putih yang ada di Damaskus. Itu juga benar. Jadi kalau Nabi mengatakan sesuatu, Nabi melakukan sesuatu, maka semuanya benar. Kali ini Nabi ingin membawa kita, marilah ikut bersamaku ke surga. Salah satu caranya, berbanyaklah amal di bulan Sya'ban. Dan Nabi memberi contoh, berpuasa. Oleh kerana itulah Allah dengan tegas mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri nabimu ada suri tauladan. Mau menuju surga, ikut Nabi. Makanya kita menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat menuju ke surga. Siapa dia? Disambung dalam ayat lain, minan nabiyyin, yaitu dari golongan para nabi. Suruh ikut jalan para nabi. Oh, kita tidak jumpa sama nabinya, ikut jalan orang yang siddiqin, yang membenarkan nabi. Siapa mereka? Sahabatnya, kemudian tabi'in, tabi'in, ulama-ulama, semua yang membenarkan nabi ikut. Semua arah ke sana semuanya.
Kalau tidak, hancur Pak. Hancur. Makanya dulu waktu Nabi Isa telah diangkat, kan murid-muridnya tinggal. Allah angkat dalam surat Yasin, yaitu tentang Allah utus dua murid Nabi Isa ke salah satu daerah. Ternyata mereka dihinakan ketika mereka akan ditangkap, disiksa oleh penduduk tersebut. Bangunlah salah satu penduduk Asolu Hinan, bangunlah salah satu penduduk tempatan yang bernama Habib An-Najjar. Habib Najjar ini kemudian dia yang membela dua murid Nabi Isa. Ternyata dia pun ditangkap, dibunuh Pak, sampai dikeluarkan ususnya. Lalu apa yang terjadi setelah mereka membunuh utusan Allah, yaitu murid-murid orang-orang siddiqin yang membenarkan Nabi Isa? Tidak lama kemudian dengan satu teriakan kota tersebut hancur lebur, mati semua dengan satu teriakan, karena Allah sudah murka. Maka kita hari ini masih dijaga Allah karena kita masih mengikuti Nabi SAW. Kan Allah tulis kisah itu dalam surat Yasin ayat keberapa itu Pak? Ayat ke-13. Wa arsalna ilaihi musnaini, kami kirimkan dua orang, kata Allah. Kami kirimkan dua orang. Fakazzabuhuma, lalu didustai. Fa'azzazna bisalisin, maka kami kuatkan dengan orang ketiga. Nah, orang ketiga itu namanya Habib An-Najjar. Dan akhirnya ketiga-tiganya dibunuh. Begitulah keadaan orang yang tak suka kalau datangnya perintah dari Allah berupa utusan-utusannya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kuat sekali urusan untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Baik, ada catatan. Jadi rupanya ada hadis Nabi riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad dari Abu Hurairah. Rasulullah pernah mengatakan begini, iza intasafa Sya'ban fala tasumu, kalau sudah sampai di pertengahan Sya'ban jangan puasa lagi. Ini ada bahasa Nabi begini. Jadi kata Rasulullah, kalau sudah selesai nisfu Sya'ban jangan puasa lagi. Ini apa maksudnya? Barulah, karena ini kan maksudnya tentu bertabrakan dengan hadis-hadis Nabi puasa hampir sebulan penuh. Tapi di situ disebutkan kalau sudah sampai nisfu Sya'ban jangan puasa lagi. Para ulama mengumpulkan hadis ini, jadi tidak dibuang hadisnya. Diambillah satu kesimpulan, yaitu kalau orang sudah terbiasa puasa sunnah seperti Nabi, terbiasa puasa sunnah Senin, Kamis, Ayyamul Bid, sebelum Sya'ban pun dia sering puasa, maka bagi dia boleh mengikuti nabinya dengan cara berpuasa hampir sebulan penuh. Cuma wajib berhenti 2 hari sebelum Ramadan. Itu untuk memuliakan Ramadan. Tapi bagi yang tidak terbiasa berpuasa sunnah, tidak biasa puasa sunnah, jadi dia puasa untuk memuliakan Sya'ban saja, berlakulah hadis ini, cukup hanya sampai 15 Sya'ban. Jadi terakhir puasa 15 Sya'ban. Jadi itu kesimpulan para ulama menggabungkan dua hadis. Dan jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau bisa jangan tidak puasa sehari pun. Dan kemudian yang terakhir, ini karena waktu kita singkat, ini bentar lagi kita akan ada kewajiban-kewajiban masuk kantor. Terakhir Pak, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya menyuruh kita puasa Sya'ban? Yaitu untuk melatih diri agar bersiap-siap masuk ke dalam bulan yang paling mulia di dalam setahun, yaitu Ramadan. Jadi misal contoh Pak, ini ada pasukan mau dikirim ke medan perang, dan itu puncaknya nanti di medan perang itu rencana berperangnya di bulan 5 misal. Itu latihannya dari bulan 1 Pak, ini akan latihan. Itu pasukan-pasukan yang dikirim untuk PBB misal ke Lebanon, ke Sudan, itu dilatih itu berbulan-bulan sebelum menuju ke puncaknya. Maka kita nanti
perang sebenarnya melawan syaitan, lalu kemudian diberikan bonus yang Masya Allah, gebiar Ramadan datang Pak dengan penuh harapan, dibebaskan semua dosa, diberikan ampunan, kemudian dimasukkan ke surga, ditutup pintu neraka. Masya Allah, Ramadan datang untuk membuat kita masuk surga dengan cara yang mudah. Bagaimana cara mempersiapkannya agar kita dapat dari hari pertama Ramadan? Berpuasalah Sya'ban. Kalau orang sudah sering puasa Sya'ban, itu dari hari pertama Ramadan, itu Quran Pak disikat habis, tidak ada lemas-lemasnya. Baca Quran satu juz tidak ada lemas-lemasnya. Tapi bagi kita yang tidak biasa puasa, tidak puasa-puasa, Sya'ban pun tidak puasa, otomatis 3 hari pertama Ramadan itu kan adaptasi itu Pak. Hari adaptasi. Hari pertama itu kata dia apa itu sudah tercampak-campak di masjid-masjid, tercampak gitu. Habis solat zuhur tercampak semua ke belakang. Solat ba'diyah nak sanggup lagi. Pak solat ba'diyah. Hai lidungnya ku demam main zuhur dah, alhamdulillah. Nanti Pak udah baca Quran, hai lidung ku demam kata dia. Itu lemah semuanya, pandangan kabur, bibir pucat, pipi berkerut, kemudian tak nampak lagi mana anak, tak tahu lagi mana suami sendiri, mana suami orang, itu tak tahu lagi. Lemah ke mana. Ini baru pun puasa. Akibatnya apa? Orang sudah 1 juz, kita 1 halaman pun tak sanggup lagi. Itu ada yang pesan sama anaknya lagi, ni kalau mama meninggal hari ini, kasih tahu bapakmu nak jangan kahwin lagi. Nyan wasiat hari pertama Ramadan. Jadi begitulah orang-orang yang tidak melatih diri di dalam bulan Sya'ban. Oleh kerana itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, puasalah Sya'ban, perbanyaklah amal saleh di dalam bulan ini. InsyaAllah Pak, kalaupun kita ditakdirkan tidak bertemu dengan Ramadan, paling kurang kita telah mengikuti jalan-jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.